kuduknya tidak kaku, gitu ya. Jadi kita mau periksa kaku kuduk, tapi kita pastikan dulu kuduknya tidak kaku. Karena kalau sudah kita pastikan kuduknya kaku, berarti pasiennya kemungkinan antara tetanus atau misalkan Parkinson, biasanya seperti itu. Jadi untuk menentukan apakah kuduknya tidak kaku, yaitu kita goyangkan pasiennya. Bukan pasiennya digoyangkan, kepalanya ya. Nah, ini sudah jelas kuduknya tidak kaku. Nah, berarti baru kita bisa lakukan pemeriksaan kaku kuduk. Pemeriksaan kaku kuduk, tangan kanan kita berada di tangan kiri kita di atas dada pasien, lalu tangan kanannya di bawah kepala. Seperti ini ya, sudah sering pasti ya. Nah, ketika memeriksa kaku kuduk ini, kita bisa juga lihat Brudzinski satunya. Ya, Brudzinski satu itu biasanya ada fleksi di kaki pasien. Ya, iya makasih. Ada fleksi di kaki pasien ya, contohnya ditekuk ya Pak. Nah, seperti kemarin yang gambar seperti ini. Oke, udah Pak Putu ya. Nah, jadi kaku kuduk bisa berbarengan dengan Brudzinski 1, gitu ya. Itu kalau sudah ini kaku, kemudian tiba-tiba ini juga ada fleksi tiba-tiba, itu sudah jelas ada sesuatu, ada infeksi di meningiannya seperti itu. Tapi kalau hanya kaku kuduk saja, itu kemungkinan tadi ada subarachnoid hemorrhage. Dan dipastikan kalau pada pasien dengan ada fraktur servikal itu lebih baik dihindari untuk melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Karena apa? Karena ada manipulasi di daerah servikalnya, gitu ya. Oke, jadi itu kaku kuduk. Jadi upayakan di sini dari dagu ke sini mungkin ada sekitar 2 jari jaraknya, ya. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya kaku itu nggak nyampe. Nah ini ada kaku kuduk, jadi nggak nyampe. Bagaimana kalau misalnya pasiennya tidak sadar? Dari mana kita tahu bahwa ada kaku kuduk atau tidak? Pasiennya meringis biasanya. Jadi sambil kesakitan gitu ya. Meringis itu gimana ya? Muka meringis gitu. Tadinya kesakitan karena di sininya sakit di lehernya. Itu kemungkinan positif ya. Nah yang berikutnya adalah pemeriksaan Kernicks-Sain. Pemeriksaan Kernicks-Sain itu 2 kaki nanti diperiksanya di mana? Maaf ya Pak ya. Ini dilemesin aja. Nah, ini kita buat sudut 90 derajat. Ini adalah sudut 90 derajat. Kalau yang namanya Kernicks-Sain itu adalah pasien mengeluh nyeri sebelum sudutnya 135 derajat. Berarti kalau menuju 135 derajat adalah 90 ditambah 45. Nih kalau kayak gini lurus kan nggak bisa Pak yang lurus semua ya. Kalau ini sampai tegak begini kan 180 ya. Oke, ini adalah 90 ditambah 45 lagi. Itu adalah 135. Nih segini ya. Nah, jadi nanti pasiennya lemes aja Pak, nggak apa-apa, saya masih kuat. Nah, ini 90 derajat menuju ke 135 derajat, pasien mengeluh nyeri di daerah ischiadica. Berarti itu pasien adalah menderita meningitis, adanya infeksi, gitu ya. Kayak gitu. Ini untuk yang meningial. Jadi untuk yang Kernicks-Sain. Jadi cara menghitungnya tadi gini, ini 90 menuju ke 135 ya. Tinggal tambah 45 aja. Dia mengeluh nyeri, itu berarti tandanya. Atau kalau pasien tidak sadar, misalnya sama meringis, lihat mukanya pasien. Ada nggak meringis? Kalau meringis berarti tandanya itu langsung mengkerut kayak gitu, itu kemudian pasien menderita Kernicks-Sain-nya positif. Harusnya negatif normalnya ya, semuanya negatif. Oke. Ini yang Kernicks-Sain. Nah, yang berikutnya adalah pemeriksaan Brudzinski 2 atau leg ya, yang Brudzinski 2. Pemeriksaan Brudzinski 2 itu bisa berbarengan dengan pemeriksaan Kernicks-Sain kayak kemarin yang video, gitu ya. Jadi ketika saya periksa Kernicks-Sain-nya, ini baru ditekuk seperti ini saja, itu pasien langsung fleksi yang sebelah kanannya. Fleksi Pak. Nah, seperti itu. Ini menandakan Brudzinski 2-nya positif. Nah, juga kan? Itu adalah Brudzinski 2. Atau misalkan pada saat dilakukan lulus seperti ini, baru naik seperti ini, seperti lasek ya. Lasek kan seperti ini nih, pasien juga menekuk. Itu tandanya Brudzinski 2-nya positif. Gitu ya. Jadi itu untuk yang pemeriksaan tes rangsang meningial. Jadi bisa berbarengan tadi. Jadi kaku kuduk bisa dengan Brudzinski 1, Kernicks-Sain bisa dengan Brudzinski 2. Dan yang terakhir adalah yang lasek tadi ya. Kalau lasek kan tinggal dinaikkan sampai 60 derajat atau sampai 70 derajat. Nah, ini kan sekitar 60 atau 70. Jadi pasien akan mengeluh nyeri juga dari sini. Dilakukan pemeriksaan dua-duanya, kiri dan kanan. Ya. Demikian mungkin untuk yang tadi pemeriksaan GCS, pupil buatan otot, dan yang terakhir adalah pemeriksaan rangsang meningial. Jadi perlu kita praktekkan ya, karena